Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rumadani, NIM S19093 dari kelas S19B. Di video kali ini saya akan melakukan sex education kepada remaja berusia 15 tahun. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini berisi menyiapkan media dan materi dengan baik. Yang kedua adalah menyiapkan audiens. Selamat pagi, Dek. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Novia dari Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan seks edukasi kepada adik ya. Untuk kontrak waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Tujuannya di sini adalah mendidik, melatih, membimbing adik agar dapat mengantisipasi intimidasi seksual yang mungkin bisa dialami adik. Apakah adik sudah siap? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kakak menjelaskan apa itu edukasi seks, apakah adik tahu apa yang dimaksud dengan seks? Seks adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Baik, itu sudah benar. Tapi di sini kakak akan menjelaskan lebih rinci lagi ya, Dek. Nah, untuk tujuan khususnya adalah upaya menyampaikan informasi mengenai seksualitas secara jelas dan benar untuk adik. Apakah adik sudah siap? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kita mulai ya, Dek. Iya. Gender adalah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seks adalah persifatan antara pembagian dua jenis kelamin manusia. Contohnya, laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina ya, Dek. Gender juga bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir memperoleh penilaian sosial sebagai individu laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sedang didukung oleh nilai atau sistem dan simbol dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Seks pranikah harus dihindari karena bisa menjadi kecanduan ya, Dek. Banyak remaja yang terjerumus pada seks pranikah. Nah, di sini agar lebih rinci, saya akan menjelaskan karakteristik seks dan gender. Menurut sumber pembedanya, seks berasal dari Tuhan dan gender berasal dari manusia atau masyarakat. Yang kedua adalah unsur pembeda. Kalau seks itu berupa biologis, alat reproduksi, sedangkan gender adalah tingkah laku atau kebudayaan. Yang ketiga adalah sifat. Kalau seks itu berupa kodrati tertentu tidak dapat dipertukar, sedangkan gender itu berupa harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan. Yang selanjutnya, dampak seks terjadi nilai-nilai kenikmatan, kedamaian, keadilan, saling menguntungkan. Sedangkan kalau gender tercipta norma-norma seperti ketentuan tentang pantas atau tidak pantas, sering merugikan satu pihak. Dan yang terakhir adalah keberlakuan. Kalau seks sepanjang masa di mana saja tidak mengenal kelas, ras, etnis, kebangsaan. Kalau gender dapat berubah dalam masa musiman dan berbeda antara kelas, ras, etnis, dan bangsa ya, Dek. Nah, yang kedua adalah kesehatan reproduksi atau HIV. Nah, kesehatan reproduksi adalah kesehatan sehat secara fisik, mental, secara keseluruhan, bebas dari penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi ya, Dek. Sedangkan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, menyerang imun tubuh sehingga tubuh tidak bisa bekerja secara efektif seperti biasanya. Bila tidak ditangani dengan cepat, HIV akan menyebabkan penyakit yang lebih besar lagi ya, Dek. HIV menular melalui suntikan, transfusi darah, tidak melakukan hubungan seksual dengan seharusnya. Untuk gejalanya seperti demam, ruam kulit,
sariawan, diare, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Dampak aborsi dapat menimbulkan pendarahan ringan sampai berat. Infeksi adalah komplikasi dari adanya aborsi atau kerusakan rahim, ataupun vagina dan masalah psikologis ya, Dek. Nah, untuk selanjutnya adalah hak seks dan hak asasi manusia. Hak reproduksi merupakan bagian yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang HAM, dan dokumen-dokumen kesepakatan perjanjian lainnya ya, Dek. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini juga kebebasan mereka yang menyangkut reproduksi yang bebas dan diskriminasi ataupun perlakuan sewenang-wenang terhadap kekerasan ya, Dek. Baik, Dek, kita lanjut ke poin keempat ya. Poin keempat ini adalah kepuasan seksual. Maksudnya, seks itu menyenangkan dan tidak ada unsur paksaan ya, Dek. Dan seksualitas itu merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Dan selanjutnya adalah KBG, kekerasan berbasis gender. Adik tahu apa KBG itu? Tidak. Nah, KBG itu adalah kekerasan yang terjadi pada laki-laki terhadap perempuan yang berdampak pada faktor psikis, mental, dan psikologis. Nah, di sini ini untuk melindungi diri dari kekerasan seksual ya, Dek. Yang pertama adalah jangan berinteraksi dengan orang asing. Yang kedua, minta izin jika pergi kemanapun dan dengan siapapun. Yang ketiga, tidak boleh ada yang menyentuh atau melihat bagian tubuh pribadi adik. Yang keempat, ajarkan cara menolak bila ia merasa tidak nyaman ya, Dek. Yang kelima, titipkan anak pada orang yang dipercaya. Selanjutnya, lapor pada orang tua jika ada yang menyentuh bagian tubuh pribadi adik. Yang ketujuh, berteriak atau kabur. Yang kedelapan adalah sampaikan ini berulang-ulang. Selanjutnya adalah keberagaman. Keberagaman adalah kepercayaan agama dalam pandangan tentang seksual. Jika laki-laki dan perempuan sudah menikah, itu tidak berdosa ya, Dek. Tapi bila dilakukan sebelum menikah, maka dikatakan berzina dan mendapatkan dosa. Gitu ya, Dek? Ya. Terakhir adalah hubungan manusia ya, Dek. Nah, yang di sini yang dimaksud hubungan manusia dalam konteks seperti keluarga, teman, saudara, pacar, dan lain-lain yang dapat menimbulkan perasaan serta emosional dalam diri adik. Nah, yang termasuk hubungan sehat dan tidak sehat itu seperti apa? Adik tahu nggak? Tidak. Nah, hubungan sehat di sini adalah kondisi fisik dan mental yang baik. Kalau hubungan yang tidak sehat adalah cenderung merusak atau berdampak buruk baik mental maupun fisik. Setelah kakak memberikan penjelasan atau edukasi kepada adik, apakah tadi sudah jelas, Dek? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak akan memberi pertanyaan kepada adik ya. Ya. Apa perbedaan gender dan seks menurut adik? Gender adalah laki-laki dan perempuan, seks pembagian dua jenis kelamin manusia. Ya, baik. Sepertinya adik sudah benar-benar paham tentang materi yang kakak sampaikan ya? Ya. Nah, kesimpulannya di sini dari edukasi kakak tadi adalah adik harus pandai-pandai memilih teman ya, Dek, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan adik harus melakukan aktivitas yang positif ya, Dek, dan Ya. bermanfaat untuk adik ke depannya. Kalau begitu kakak pamit dulu ya, Dek. Ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.